Yang berubah di kita apa? Yang saya ingin mengisi yang kode 0 tadi itu menjadi angka 1, 2, 3. Adakah yang berubah dari 0 tadi? Semoga SMP 4 ini mencoba berubah. Kerudung aja bisa beda. Kerudung ada standarnya enggak. Sepatu itu dari milih pantofel atau kayak saya aja militer kenapa? Nyaman. Kalau saya ketabrak sama Pak Basuki Salam Rejo ya, Lebeng. Pak Lebeng atau Salam Rejo? Dari Mas, aturan ASN itu pakai sepatu apa ya? Nah ini yang lama. Karena yang tepat memang pantofel. Tapi ternyata kenyamanan itu merubah kita. Nyaman karena apa ya? Empuk, ringan, luas. Ya itu evaluasi diri kita. Berarti kurikulum yang kita miliki selama ini sebenarnya mau kita bikin luas atau tidak, itu kan tergantung kita lagi. Kita butuh perubahan atau tidak, itu tergantung kita lagi. Ini akan selamanya menjadi SMP 40. Kadang-kadang apa itu kayak ngomong gitu, ranking enggak juga ya, ternyata itu bisa berubah. SMP SMA 3 Jogja itu angkanya 3, nomor 1, nomor 3, nomor 1. Kamu dibandingkan SMA 1 atau SMA 2. Jadi angka tidak selamanya akan menjadi 4 seperti itu dengan prestasi atau kinerja atau mungkin kredibilitas gitu ya. Itu silakan dari diri kita sendiri aja ingin perubahan. Berarti apa yang sedang kita kerjakan di sekolah ini kalau memang itu membuat nyaman kita, lakukan perubahan. Saya terakhir di K3S Wates bersama dengan kepala sekolah, guru dan operator di Wates, saya sampaikan begini. Kelas kita sampai kelas 9 ya. Undang. Nah itu berarti kelas 3 nya SMP itu ya. Ini yang mengaku wali kelas di sini siapa? Saya. Oh pas nih. Tapi mata pelajaran masuk sini ya, Budi juga teman ini. Ya. Jadi ini kelas 9 ya. Kelas 9. Lalu pernahkah melibatkan, ini ada yang non guru ada Pak? Ada ya. Berapa orang? 2. 1, 2. Ya. Bapak tugasnya sehari-hari apa Pak? Ada kebersihan Pak. Kebersihan Bapak? Bagian administrasi. Nah, saya pesan ke K3S Wates itu tenaga kependidikan atau non guru pernahkah masuk ke kelas menjadi inspirasi anak-anak, menjadi informasi pengalaman kepada anak-anak, pernah tidak dilakukan? Pengawas kan. Bapak tadi apa Pak? Tugasnya Pak? Saya dari kebersihan. Penjaga kebersihan. Anak-anak itu yang diajari kebersihan ini paling banyak pengalaman siapa? Orang yang ahli di sekolah ini yang paling banyak pengalaman siapa? Beliau loh. Beliau pernah ditampilkan di sekolah itu. Cara membersihkan kelas gitu. Loh. Kita nggak ada apa loh Pak. Beliau ini PNS manusia loh Pak. Golongannya berapa Pak? Nah, nggak ada strata loh. Mereka punya tugas profesinya masing-masing. Beliau punya tugas profesi masing-masing. Tidak pernah hadir kelas karena takut atau gimana Pak? Atau tidak ada kesempatan? Kalau hadir di kelas gimana? Dihadirkan di kelas setengah jam gitu tampil di depan anak-anak. Dengan tugas khusus misalnya praktek membersihkan sekolah gitu Pak. Merasa minder Pak. Belum bukan tugasnya itu ya. Kenapa anak-anak kita ini guru, pilot, polisi, tentara? Karena yang hadir di kelas itu rata-rata dengan figur seperti itu gagah, wah gitu ya. Coba kalau petani dimasukkan di kelas ini, bisa enggak cita-cita mereka itu jadi petani di situ? Bisa. Tahu enggak mereka itu kalau beras itu dari mana? Belum tahu. Teorinya aja tahu. Tapi sudah ketemu orangnya, ini deket, bau. Tapi tugasnya penting enggak? Penting. Kenapa jadi tidak penting? Karena tidak hadir di ruangan ini yang ruangan
rohani ini adalah miniatur masyarakat. Ya, miniatur masyarakat ini. Ada yang anak petani, merasa dia tersisihkan, ada yang anaknya polisi. Saya paling takut dulu kalau kerengan tawuran sama anak polisi ya. Bapaknya pesen ujuk kerengan sama anak polisi, kayak duit gede, bapak orang dia kopok. Karena sudah ada ketakutan dulu. Nanti ada anak pengusaha kemana-mana mungkin fashion gitu ya misalnya, atau penampilannya lebih berbeda dengan anak yang lainnya. Tapi jadi berkumpul di tempat ini dan ini menjadi miniatur masyarakat. Kita tampilkan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang paling penting di masyarakat. Tunjukkan di masyarakat itu banyak hal, termasuk salah satunya hadirkan petani di ruang ini. Sangat detik sampai nanti anak-anak bertanya, kayak kok wong ada itu beruangan ngopo? Mau menjawab itu, berusaha menjawab itu, kita mungkin belum tentu mau. Karena apa? Ya kita malah sendiri. Karena apa? Ya bisa jadi itu aktivitas yang sia-sia. Bisa jadi itu aktivitas yang melelahkan. Untuk memahamkan itu tidak mungkin cukup di sini, karena terlanjur anak-anak itu sudah yang mungkin bukan anak petani ya. Jadi mereka sudah perlu bertemu dengan petani. Itu juga penting ya. Itu artinya kelas ini jangan sampai nanti kenapa sama seperti zaman tadi 30 tahun yang lalu bisa jadi itu tadi. Kurikulum yang Bapak Ibu susun, Bapak Ibu kembangkan seperti hanya sepatu, tidak pernah berubah. Pada sepatu sendiri Bapak Ibu sudah ingin ada perubahan, ingin ada sebuah apa ya, luas, kenyamanan. Kenapa kurikulum kita sudah nyaman seperti itu? Kita ingin anak-anak kita lebih santun, dia tahu siapa bapaknya yang seorang petani dan bangga menjadi anak seorang petani. Kalau di kita bude, ya bude ya. Pendulang pasir ya. Kenapa kita tidak bangga dengan mereka? Itu bangunan tidak ada yang bentuk kalau tidak ada pasir. Ayo loh. Itu mudah-mudahan sekolah ini menjadi ini atau bukan sekolah ini menjadi tempat yang apa ya? Yang menekan ide-ide yang muncul ya. Selama ini kita bisa bertanya, membaca, googling gitu yang manapun, tapi ternyata prakteknya ada. Saya terakhir di Impact Inklusi juga, teorinya kalau ada orang buta kita bantu di kelas ini teorinya. Terus kita praktekkan salah satu menjadi contoh yang buta, terus dibantu cara jalannya. Kalau di luar apa yang terjadi? Kita semua aja. Kalau lihat orang buta di Bangjo apa yang terjadi? Jujur aja, saya sudah sibuk dengan perjalanan saya naik mobil dan saya tidak perlu memperhatikan. Kenapa? Saya tidak terbentuk contoh di kelas itu. Bapak Ibu gimana? Sama? Sama. Ini sekolah loh ya, tempat di mana kita itu meluapkan ide-ide. Anak-anak terampil dengan ide-ide itu tadi. Apa yang terjadi? Berarti ada yang terputus. Nggak boleh masuk di kelas ini. Ya, ini awal kita diskusi. Nanti ada teknis lainnya Bapak sudah hadir di sini.